Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, sebelumnya nama saya Deden dengan NIM 09031282025059, mata kuliah ERP Enterprise Research Planning, program studi Sistem Informasi kelas Sirek Nambi. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi bahan baku di mana di sini pencarian nilai loading bahan baku menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi load sebesar 3 bulan dan lead time 1 bulan. Di mana di sini kita lihat terdapat tabel kebutuhan kotor dengan bulan 1 25, bulan kedua 15, bulan ketiga 30, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan ke-6 20, bulan ke-7 20, bulan ke-8 23. Dengan jadwal penerimaan persediaan 20 di bulan ketiga dan persediaan di tangan di bulan ke-sebelumnya, bulan 12. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan bersih, maka pertama di sini kita akan melihat bahwa di sini terdapat 15 persediaan di tangan, kemudian yang dibutuhkan untuk kebutuhan kotor adalah 25, maka 15 kurangi 25 hasilnya 10. Kemudian sisa 10 ini dengan yang diperlukan kebutuhan kotor 15, maka dikurangi dengan 10, maka tidak cukup karena ini cuma 10 dan dibutuhkan 15, maka hasilnya adalah 15. Kemudian lanjut, karena kita punya jadwal penerimaan persediaan 20 dan kebutuhan kotor yang diperlukan 30, maka dikurangi 30 dikurang 20, 10. Kemudian lanjut kebutuhan bersih. Kemudian lanjut karena sisa 10 kebutuhan bersihnya, kemudian kita memerlukan 15 untuk kebutuhan kotor, maka langsung turun 15, kemudian lanjut 28, 20, 20, 23. Dan kita sudah mendapatkan kebutuhan bersih dari bahan baku D. Kemudian yang ingin kita cari adalah pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan metode Fixed Period Requirement atau FPR. Nah, di dalam melakukan metode FPR, maka kita sudah mendapatkan kebutuhan bersih, yakni 10, 15, 10, 15, 28, 20, 20, dan 23. Kemudian untuk ukuran load, karena di sini diterangkan dengan intuisi load sebesar 3 bulan, maka di sini kita menambahkan load dari 3 bulan sekali. Di sini 10 ditambah 15 ditambah 10 hasilnya 35, kemudian di bulan 4,6 ditambahkan hasilnya 63, kemudian di bulan 7 dan 8 hasilnya 43. Nah, kemudian dari ukuran load dengan dikurangi dengan kebutuhan bersih, maka kita akan mendapatkan persediaan, yakni 25, 20, 10, 0, 48, 20, 0, 23, dan 0. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan bahan baku C. Ini pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Nah, di mana di sini terdapat tabel kebutuhan kotor, yakni di bulan 12 30, di bulan 1 45, di bulan kedua 30, di bulan ketiga 45, di bulan keempat 84, di bulan kelima 60, di bulan ke-6 60, di bulan ke-7 69, dan di jadwal penerimaan persediaan 10 di bulan kedua dan 15 di bulan kelima. Kemudian persediaan di tangan di bulan sebelumnya, yakni 25. Kemudian lanjut kita akan mencari kebutuhan bersih, yakni dengan menselisihkan terkait dengan persediaan di tangan, kemudian jadwal penerimaan persediaan dan kebutuhan kotor. Maka hasilnya adalah 5, 45, 20, 45 di bulan ketiga, 84 di bulan keempat, 45 di bulan kelima, 60, kemudian 69. Dan juga kita akan mendapatkan nilai daripada offsetting dengan mengurangi bulan.
Nah, kemudian lanjut yakni pencarian loading menggunakan metode load for load, di mana di sini terdapat kebutuhan bersih yang sudah kita cari tadi, yakni di bulan 12 5, 45, 20, 45, 84, 45, 60, 69 dengan ukuran load yakni 6, kemudian juga 45, 20, 45, 84, 45, 60, 69. Nah, itu yakni menghitung load menggunakan metode load per load. Nah, kemudian lanjut ke kebutuhan bahan baku B, di mana di sini pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan load dengan nilai intuisi 45, lead time 1 bulan. Di mana di sini terdapat kebutuhan kotor yakni di bulan 12 10, di bulan ke-1 15, 10, 15, 28, 20, 20, 23 dengan jadwal penerimaan persediaan di bulan kedua 10, di bulan keempat 10, dan di bulan keenam 20. Kemudian untuk menghitung kebutuhan bersih, maka kita akan menyisihkan terkait dengan kebutuhan kotor dengan jadwal penerimaan persediaan kita kurangi, yakni kita mendapatkan kebutuhan bersih di bulan 12 10, di bulan ke-1 15, di bulan kedua 0, di bulan ke-15 di bulan ketiga 15, di bulan keempat 18, di bulan kelima 20, di bulan ke-6 0, dan di bulan ke-7 23. Kemudian juga kita mendapatkan offsetting daripada kebutuhan bahan baku B. Nah, untuk mencari nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity dengan nilai intuisi 48 hingga lead time 1 bulan, di mana di sini terdapat tabel kebutuhan bersihnya sudah kita dapatkan tadi di tabel di atas, yakni di bulan 12 10, 15, 0, 15, 18, 20, 0, 23 dengan ukuran load 45 di bulan ke-12, 45 di bulan ke-4, dan 45 di bulan ke-7 dengan dikurangi dari kebutuhan bersih dan ukuran load, maka didapatkan hasil persediaan 35 di bulan 12, 20 di bulan 1, 20 di bulan kedua, 5 di bulan ketiga, 32 di bulan keempat, 12 di bulan kelima, 12 di bulan keenam, dan 34 di bulan ketujuh. Kemudian lanjut ke kebutuhan bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 1.500 per pesan dan biaya penyimpanan sebesar 3.000 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan EOQ, lead time 2 bulan. Di mana di sini terdapat tabel, yakni kebutuhan kotornya di bulan 11 20, bulan ke-12 30, bulan ke-1 0, bulan ke-2 30, bulan ke-3 36, bulan ke-4 40, bulan ke-5 0, dan bulan ke-6 46. Dan di jadwal penerimaan persediaan 15 di bulan ketiga dan 20 di bulan ke-6. Kemudian untuk menghitung kebutuhan bersih, maka kita akan mengurangi atau selisih dari kebutuhan kotor dan jadwal penerimaan persediaan, di mana di sini kebutuhan bersihnya 20 di bulan 11, 30, 0, 30, 21, 40, 0, dan 26. Kemudian juga kita akan mendapatkan nilai offsetting daripada kebutuhan bahan baku A. Nah, kemudian untuk menentukan terkait dengan nilai loading daripada metode EOQ, maka di sini kita sudah mendapatkan terkait kebutuhan bersih 20, 30, 30, 21, 40, dan 26. Nah, kemudian diketahui bahwa nilai D adalah 450 unit, kemudian juga K-nya 1.500 dan hanya 3.000. Nah, rumus dari EOX ialah pangkat 2 dikali D dikali K per H. Nah, di mana di sini 2 dikali 450 dikali 1.500 dibagi 3.000. Maka mendapatkan hasil akar 450. Akar dari 450 ialah 21. Maka
biaya pemesanan 6 kali 1.500, 6 kali ini adalah ukuran lot daripada 21, di mana di tabel sini terdapat 6 kali lot. Maka 6 dikali 1.500 hasilnya 9.000. Kemudian juga biaya penyimpanannya 3.000 dikali 70. 70 ini ialah jumlah seluruhnya daripada persediaan. Maka hasilnya 210.000 dan total biaya yakni biaya penyimpan hasil dari biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan yakni 9.000 ditambah 210.000 hasilnya 219.000. Oke, baik. Selanjutnya soal ketiga, yakni jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas. Nah, oke. Jadi pengembangan sistem dengan pendekatan ERP atau Enterprise Resource Planning memiliki perbedaan mendasar dengan pengembangan sistem lainnya, terutama dalam hal pendekatan secara keseluruhan terhadap integrasi dan otomatisasi proses bisnis organisasi. Dalam pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas, contohnya, pengembangan dengan pendekatan ERP dapat memungkinkan integrasi seluruh proses bisnis. Misalnya, seperti manajemen pasien, manajemen obat dan persediaan, manajemen dokumen medis, dan lain sebagainya. Sehingga informasi dan data pasien dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh seluruh departemen terkait dengan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.